Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ngumbara. Sekarang kita ketemu lagi. Hampir berapa pekan ini kita belum ketemu. Di sini saya kembali memberikan beberapa pengalaman lagi buat Baraya semuanya. Dan sekarang kita hadir lagi di samping saya ini guru kita ya, orang yang paling hebat lah, masih muda, luar biasa. Ya, namun sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol bareng biasa, kita punya slogan dulu Kang ya. Slogan sih. Sob, Ngumbara yuk. Hayu. Luar biasa. Oke, tidak lama lagi kita akan coba langsung berkenalan siapakah tamu kita pada hari ini. Sob Kang, kenalan lama enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warga nonton itu Ngumbara. Ngumbara. Warga Ngumbara sadayana. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan itu Sunda apa Indonesia? Kurang campur. Oh, campurnya. Bahasa Inggris bisa. Bisa. Ya tadi langsunglah mukadimah ngikut Kang Hilman sebagaimana Kang Hilman tadi sampaikan. Kan mainnya jadi Kang Among. Oh, Kang Among, aduh Kang Among. Kang Among lupa memperkenalkan diri. Iya, Ini terhubung tiba-tiba lagi pakai baju biasa, mau kondangan langsung disekat. Nah, agak bingung nih ya. mau tidak mau ya. Mau tidak mau harus mau karena kamera sudah roll action. Iya. Ketemu lagi di channel yang Ngumbara. Kali ini tadi Kang Among sampaikan ketemu dengan Ngumbara yang keberapa ini? Ngumbara ini udah hampir ke episode yang ke-16. Oh ya, ke-16 setelah 17. Ketemu lagi dengan nanti akan pengalaman disampaikan dan sekarang salah juga kalau dibilang orang yang jago ya. Karena saya jarang muncul di Cikil khususnya jarang. Buat kesana jarang dan saya sibuknya di Bojonggulur. Jadi kalau orang Bojonggulur kan agak kenal sama saya. Saya Lutfi Amiruddin. Kemudian ya tinggal di rumah pasti ya. Daerah Cikiwul. Daerah Cikiwul pokoknya Kang. Jadi memang saya paling kalau di Cikiwul pun jarang kemana-mana. Oh gitu. Pagi ngajar, pulang ke rumah, kalau ada pengajian ikut pengajian, kalau nggak ada ya di rumah aja. Gitu, malam sama istri. Iya, karena enakan sama istrinya. Luar biasa, iya. Kemudian paling sesekali mungkin ngisi khutbah aja sih kalau di sini. Jadi jarang ngisi pengajian sekarang, karena saya sudah mulai mengurangi isinya. Ini ditembak sebegini pun kalau dari awal itu saya agak nggak mau sebenarnya ini. Oke, Kang. Ini kan Ngumbara sebenarnya dalam sistem ini kita kan cuman hanya bisa membayangkan Ngumbara. Jadi akan Ngumbara kumaha coba kan versi Ngumbara. Nah, berarti Ngumbara kalau misalkan tanya definisi, berarti Ngumbara itu perjalanan ya. Perjalanan itu tentu nggak bisa disamakan dong. Ada orang yang perjalanannya bagus, ada yang tidak bagus, ada yang banyak rintangan tapi di akhir bagus. Tapi ingat kata Pangersa dulu di Cileunyi, pokoknya jadi orang mah ketika hidup meskipun jelek di akhirnya harus bagus. Jangan sampai bagus terus di tengah bagus tapi di akhir jelek. Makanya kita mah selaku warga Ngumbara apapun yang kita hadapi di hidup ini pokoknya di akhir harus bagus. Itu aja. Luar biasa kan Baraya. Mukodimah aja udah sampai memberikan yang terbaik ini. Jadi gini Kang, kita itu bikin channel Ngumbara ini sebenarnya sedikit memberikan beberapa pengalaman di antara kita dengan para para tamu Ngumbara yang mendengarkan atau menyaksikan channel kita ini. Jadi kita itu bikin Ngumbara itu sebenarnya hampir ke situ. Tapi ini adalah sebuah singkatan yang dimana kami ambil Ngumbara itu dengan kalimat Ngumbaran Manah Baraya. Wow, Ngumbaran Manah Baraya. Jadi biar kesannya yang terjadi di lingkup kita ini ya mudah-mudahan para tamu yang memberikan beberapa pengalamannya bisa menjadikan obat buat pemirsa yang ada di Ngumbara ini. Ya gitu. Jadi gini Kang, pertanyaan pertama sekarang ini saya kan pengen nanya sama Akang. Itu kan Akang sehari-hari ya ngajar ya Kang ya. Terus kadang-kadang ngisi pengajian gitu ya kan ya. Yang sering Akang lakukan waktu ngajar itu gimana kan? Ajarnya di level apa gitu kan ya?
Kebetulan di Bojongkol itu saya ngajar di level SD ya. Jadi ada SMP, cuman karena saya tidak memegang SMP paling sekali. Kalau misalkan SMP ada kegiatan, saya diperuntukkan untuk mengisi, saya yang mengisi. Jadi banyaknya ya sama anak-anak. Walaupun jujur basic tuh bukan guru sebenarnya, cuman karena mungkin salah jurusan dan masuk ke jurusan yang lain, atau mungkin karena sarjana pengangguran ya. Ada lowongan guru bahasa Arab saya masukin gitu. Alhamdulillah keterima. Oh di situ ya. Dan apa ya, kalau dibilang apa tadi ngumbar itu Ngumbaran Manah Baraya. ngumbaran Manah Baraya. Ini ada jembakan Batman Vanessa. Ini saya itu orang nggak tahu ditanya, sedangkan nih pemateri udah tahu semua nih MC-nya nih. Ngumbar. Ya jadi kalau dibilang hidup sama anak-anak itu jadi enak ya. Jadi masalahnya itu nggak ada. Misalkan di rumah punya masalah, atau mungkin kita sama keluarga punya masalah. Tapi ketika kita ketemu sama anak-anak SD nih, yang usia mereka baru 7 sampai 12 tahun, itu enak. Datang sudah dipeluk. Gitu. Kalau dibilang ngumbaran Manah Baraya. Baraya, itu kerasa. Jadi kalau misalkan hadirin sekalian, kadang-kadang kita suka lupa sama anak ya. Nah, anak kecil itu ya itu. Karena ada yang bilang ketika anak masih kecil, malaikat itu masih banyak sama mereka. Makanya kalau kita ingin ngumbar hati kita ya, sering-seringlah dekat dengan anak kecil. Itu bahkan para kiai pun pernah berkata, mengaji atau memberikan pengajian yang bagus itu bukan kepada para jamaah yang banyak, bukan jamaahnya ribuan, bukan. Tapi kita bisa mengajarkan anak kecil dan dia pandai, kemudian bisa mengerti dengan apa yang kita ajarkan. Itu makanya kalau saya pribadi, kalau bagaimana saya mengobatin diri saya ketika hati nggak enak, yaitu ketika kita benar-benar mengajar di sekolah kepada anak-anak itu sih. Jadi ada sebuah konsep yang unik ya kalau mengajar ke anak gitu ya. Bahkan ada sebuah hal yang mungkin bikin kita menjadi sebuah kebanggaan tentang anak ini mempunyai karakter dari kecil udah bagus, bukannya udah luar biasa. Tapi kan di samping akan ngajar, suka ngisi-ngisi pengajiannya kan ya. Oke, baik. Saya jujur Kang Hilman nih sama Kang Ajis yang di belakang. Saya tuh udah lama terakhir tuh ngisi pengajian di Al-Maghfirah. Mungkin kalau nanti ada jemaah Al-Maghfirah lihat ini ya, mohon maaf nih saya udah jarang ngisi lagi. Ya, karena apa ya? Karena terlahir pun saya ngisi maulid itu tahun 2019 di Cikarang. Setelah itu saya jarang ngisi pengajian lagi Kang Hilman. Jadi masing-masing ustadz atau mungkin kayak punya prinsip ya. Kalau prinsip saya bukan pengen banyak jamaah, mohon maaf. Saya ingat satu makalah dalam kitab Johar Maknun, ada kalimat warubama ujriya majrul jahili mukhotomun ingkana ghairu amilin. Banyak orang yang berjalan dalam kebodohan. Itu kitab Johar Maknun itu membahas tentang makna kalimat. Itu bab musnad kalau tidak salah. Tapi di kitab itu, saya ketika mengaji, saya jarang ngaji, tiba-tiba ikut ngaji, dibuka tuh bab itu. Banyak orang yang berjalan dalam kebodohan. Yang bagaimana itu? Warubama ujriya ingkana ghairu amilin. Jadi banyak orang yang ngomong Kang Hilman, besok harus sodako, ngaji yang benar, tapi buat dirinya nggak ada. Nah, jadi ibarat tong kosong nyari bunyinya. Dia ngomong kemana-mana, dakwah kemana-mana, mematahin ngajarin orang kumaha baik, tapi buat dirinya nggak baik. Nah, makanya ketika saya ngisi tausiah terakhir, saya nggak sampai selesai. Ketika maulidan di Cikarang itu, rencana mau 2 jam tuh udah siap semua. Tapi baru setengah jam saya ingat makalah itu. Akhirnya saya mohon maaf kumpul jamaah, kalaupun ke depan saya ada yang nyuruh ngaji, kayak sekarang nih, ini karena mendadak nih. Dikira mau ngapain tadi ya, udah nggak mau lagi. Akhirnya diri saya ini masih banyak kurang. Karena kadang kita itu menjas orang tuh kita paling benar. Padahal Allah itu menutup 3 hal dalam diri kita. Yang pertama, Allah tutup apa yang buruk dalam diri kita. Contohnya apa? Kita sekarang tuh Kang Hilman ganteng, hidung mancung, pakai kacamata sama kayak saya, baju batik. Tapi kalau kita buka ini aurat semua ini. Kalau kita buka, kalau kita belajar ilmu biologi, bagaimana di sini urat-urat, tulang belulang, bagaimana kalau orang berjalan bertemu tulang, tentu kabur. Allah tutup dengan kulit, ada bulunya, indah kelihatannya Kang Hilman. Yang kedua, Allah tutup apa yang ada di pikiran kita. Andaikan semua orang nih ketika ada yang ceramah atau ngasih tahu, kamu jangan begini, harus selalu dia juga nggak pernah sodakoh, orang kelihatan gitu tuh di wajahnya, di depan dia nggak pernah sodakoh. Tapi enggak, kita suami istri misalkan nih, karena ditutup nih apa yang ada dalam pikiran kita, gimana kan rasa rasanya enak,
padahal mah hasem banget. Kata apa kan? Sampai itu sama Allah. Yang ketiga yang parah ini, yang suka buat saya sedih. Apa? Allah menutup aib kita. Apapun gelar kita, apapun nasab kita, belum tentu kita ini hidupnya benar. Makanya nggak salah kata hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Balik lagi ke hati ya. Mau kita ini orang hebat, kita keturunan kiai, keturunan ustadz misalkan, atau orang terkenal, rupa-rupa kita, suara kita nih, badan bagus, ganteng, mobil punya, motor bagus misalkan, tapi tetap Allah melihat walakin zur ila qulubikum, hati kita yang dilihat. Maka itu benar kata Kang Hilman, bagus nih channel ini ya. Jadi bagaimana mengajak supaya hati yang memang harus dipikirkan ya. Karena kata Imam Ghazali dalam satu kitabnya bahwa hati ini terbagi 4. Ada kalanya kalau kita ingat ilmu harokat, hati itu ropa di atas, ya. Ada hati itu nasab, dia tengah-tengah. Ada kalanya dia jazm, mati. Nah, yang mana nih hati kita keadaannya? Nah, maka dari itu saya kembali lagi. Kalau Kang Hilman nanya, ngisinya di mana aja? Saya udah mulai mengurangi, udah saya mengajar aja. Kecuali kalau tiba-tiba kayak sekarang nih, saya lagi ikut ke pengajian, itu makanya jarang. Saya di belakang, ceramah sekarang sama Ustaz Lutfi. Astagfirullah. Saya kadang-kadang istighfar sama innalillahi. Khawatirnya apa yang saya sampaikan itu bukan diri saya. Makanya sekali lagi para hadirin, apa yang saya sampaikan pun ini bukan makalah saya, tapi kutipan para alim ulama, para guru-guru saya. Saya hanya penyambung lidah saja. Begitu Kak Hilman. Iya. Baraya Mubarak luar biasa ini, sangat faedahnya luar biasa buat kita untuk memahami isiannya hati kita itu sebagaimana. Ya, inilah sosok seorang Kang Lutfi yang dimana beliau itu sebenarnya yang saya senengin dari beliau itu adalah tatkala dia itu selalu memberikan pengisian isi hati kita itu dengan tawadu, selalu handap asal lawan bahasa Inggris nama. Ya luar biasa Kang. Tapi emang kadang-kadang kalau kita lihat daripada sisi keadaan sekarang ini, makanya penting saya sampai dengan Kang itu Antonik itu Kang. Antonik. Jadi itu Kang Antonik, Kang Among itu lah model channel itu. Jadi yang Kang Antonik teh suka berpikir begini, Kang, bagaimana ya kita ini biar silaturahim kita semakin kuat. Tambah kita juga belajar lagi di mana kita ini selalu banyak kesalahan-kesalahan. Kondisi keadaan sekarang ini kan sangat luar biasa gitu. Makanya saya mengharapkan ada adeknya di sini. Kenalan dulu adeknya siapa? Siapa namanya ini? Siapa namanya? Ya. Siapa? Apa namanya? Afzal. Nah, kan lembar hiji kan ya? Lembar hiji. Alhamdulillah. Hiji. Isi hiji. Hiji kayak. Nanti adik, wah kalian insyaallah. Insyaallah. Nya luar biasa. Ya kan? Jadi gitu, artinya mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pengobat hati kita. Baik buat teman-teman kita, Baraya Mubarak yang melihat channel kita. Dan mudah-mudahan Kang Lutfi tidak segan-segan kalau dipanggil lagi sama saya. Itu bukan malah Kang Lutfi, tapi emang udah izin Allah seperti ini. Dan setidak-tidaknya ilmu Kang Lutfi bukan hanya buat Kang Lutfi aja. Mari kita bagi-bagi bareng dengan Baraya Mubarak. Dan dimana saya pun juga sebenarnya sama. Keinginan mah pengen banget kita ini berbagi ilmu, tapi keterbatasan ilmu kita yang masing-masing mempunyai kelemahan. Mudah-mudahan kan dengan adanya begini kan akan juga bisa memberikan tausiah buat kita, buat Baraya Mubarak. Tapi kan kalah kumage kalau emang dibutuhkan untuk ceramah wayahna tidak ceramah kan emang ahlinya di situ kali ya. Mudah-mudahan buat Baraya Mubarak inilah sosok Kang Lutfi yang mungkin saya kenalkan kepada Baraya Mubarak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat saya pribadi, buat yang lainnya. Dimana saya Kang Among ini masih banyak kelemahan, masih belajar juga sama Kang Lutfi. Anak muda yang punya talenta yang banyak banget ilmunya yang perlu kita ambil. Jadi kalau dibahasakan keterangan unsur makola atau makola itu juga boleh lihat daripada orangnya Kang ya. Tapi lihatlah isi isi pembicaraannya itu bagaimana kita menyikapi kalau kita ini sebenarnya masih banyak yang harus kita pelajari dan belajar ya Kang ya. Apalagi ngomongin tentang masalah hati, nah eta Kang yang paling susah. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan motivasi buat Baraya Mubarak. Ini kan karena waktu deh keundangan itu siap waktu. Dan terakhir Kang, mungkin barangkali kita ini di sini perlu sedikit
sedikit pengalaman dari Akang yang sebenarnya apa ya, bagaimana Akang menangani antara pekerjaan terus keluarga, terus ya mungkin kalau bilang mah kebutuhan masyarakat, bagi-bagi pengalaman Kang buat Baraya Ngumbara, bagaimana sosok Kang Lutfi ini bisa membagi waktu untuk ngajar, untuk istrinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat. Coba Kang Manggan. Kang sebentar, ini minum air. Mangga. Oke, baik. Jadi kalau bilang pengalaman, berarti ini bukan berarti lebih bagus ya tentunya. Ini kan pengalaman. Jadi Kang Among, lu Kang Hilman terus. Kang Among nanya ke saya bagaimana pengalaman. Berarti ini pribadi saya. Bukan berarti juga para hadirin biwara Ngumbara Baraya harus selalu ikut ya. Ini hanya pengalaman saya. Jadi bagaimana cara saya membantu atau memanage waktu ya tergantung kitanya sendiri sebenarnya. Kita punya waktu banyak pun, tapi kalau kita tidak bisa mengaturnya itu sama aja bohong. Ingat perkataan Imam Ghazali, ketika waktu itu 24 jam, maka 8 jam harus kita habiskan untuk beribadah. Kemudian 8 jam kita habiskan untuk bekerja, dan 8 jam kita pakai untuk beristirahat. Nah, walaupun tidak mungkin banget nih, saya juga pribadi nih 8 jam dipakai ibadah. Sholat paling berapa menit ya? Iya. Cuma saya mencoba dalam waktu 24 jam saya itu, saya bagi yang pertama ya untuk mengajar. Kalau saya termasuk, kalau kata Bapak ini, ngajar pabrik saya kan. Berangkat jam 6:30, pulang kadang-kadang 5:30. Oh gitu. Karena saya merasa ya kalau pengajian di rumah itu paling jam habis maghrib ya. Jadi kadang-kadang dari asar itu saya kosong. Akhirnya kalau ada beberapa santri gitu, bukan santri sih, anak di perumahan minta diajarkan privat. Itu kadang-kadang saya selingi dengan kitab-kitab di sana. Jadi akhirnya justru saya sibuk malah emang di Bojonggulur gitu. Jadi kalau misalkan waktu saya pagi ngajar, maghrib pasti sudah di rumah ngajar ngaji, ya hampir seperti itu. Paling-paling kalau ada tahlil ikutan tahlil. Kalau memang disuruh ngisi pengajian, jujur nih jarang terjadwal. Kenapa saya katakan jarang terjadwal? Kembali lagi tadi, warubama mencuri majal jahil itu kan. Jadi musuh Hilman harus cobalah diberikan ilmunya. Saya kembali lagi, masing-masing orang punya prinsip. Betul. Apalagi sekarang banyak, kalau di Jawa mungkin Gus, kalau di Sunda Aang muda di kita ya. Jadi para hadirin pun juga mungkin tahu yang sering ikut katakan subling, sering muncul. Ya saya emang nggak pernah muncul lagi sekarang ya. Terakhir muncul 2000 berapa saya di sini ya? Sekarang hilang. Gitu. Jadi intinya kalau saya pribadi bisa kita mengatur waktu, yang pasti jangan sampai hilangkan waktu buat keluarga. Gitu ya. Tuh. Karena kadang-kadang kita sibuk dengan orang lain, kita sibuk dengan teman kita, kita sibuk dengan misalkan guru-guru teman kita atau misalkan pekerjaan kita. Tapi kalau sakit kita di rumah, ada istri kita, ada anak kita. Makanya kalau saya pribadi 1 minggu itu harus ada waktu buat untuk JJS jalan-jalan sore, JJM jalan-jalan malam, dan jangan lupa pacaran malam mingguan sama istri. Aduh, anak-anak ada sih. Oh iya, ternyata privat juga kan ya? Iya privat. Saya gitu, pulang sekolah langsung privat gitu. Pulang sekolah ada Senin sampai Kamis lah, Bang. Karena itu aja semua. Itu saya sekarang dia lah. Intinya yang muda, yang benar-benar diisi dengan beberapa pendidikan ya Kang ya. Tapi untuk di lingkungan rumah itu santrinya banyak Kang Jolan. Gak banyak sih, karena akses saya kan terbatas dia. Kanan itu galian, yang gak laku-laku. Sebelah kiri pabrik. Jadi dalam artian kalau lihat empit. Jadi makanya kalau ada yang nanya RT 01 RW 06 itu warganya celon-celan. Di Parigi, di blok Pak Ustadz Ican, blok sana Mang Mini. Ini kadang ada blok RT lain ini berantakannya. Ada blok RT lain pun malah ke sana gitu. Jadi paling cuma 5 atau paling banyak 10, pernah sampai 10. Sekarang sudah mulai dewasa pada pesantren, paling tinggal 5 atau 6 orang. Gak apa-apa lah. Sekali lagi saya tidak mencari murid yang banyak, tidak mencari jamaah banyak, asal dimanapun berada seorang santri itu harus punya murid. Yang penting mah insya Allah dapat keberkahan ya gitu kan. Ya, Baraya Ngumbara luar biasa ini obrolan kita. Sebenarnya tuh pengen banget, banyak yang pengen ditanyakan sama Kang Lutfi, bahkan belajar lagi, dimana mungkin menjadi sosok motivasi buat kita. Apalagi bahasanya Kang Lutfi udah bisa memanage waktu, memanage dalam bentuk mengajar, memberikan suri tauladan bagi yang lainnya.
ini hal yang sangat rumit juga bagi kita. Tapi mudah-mudahan Kang ini bisa menjadikan semangat buat saya pribadi juga, buat teman-teman Ngumbara juga. Dan insya Allah mudah-mudahan season berikutnya Kang Lutfi bisa hadir lagi Ngumbara ya Kang ya. Nah kita mah sambil ngobrol-ngobrol, sambil ngopi. Walaupun sebenarnya kondisinya kita itu memang keterbatasan sama Kang. Jadi ini kita udah hampir pakem beberapa pekan karena mungkin kegiatan-kegiatan kita yang luar biasa. Barangkali itu dari manage waktu kita masih belum bisa. Tapi ini ada pertemanya nggak sebenarnya? Contoh tema, bagusnya mungkin kasih tema nih, temanya dulu. Oh Jadi iya. kalaupun misalkan nggak di-upload, tapi di akhir tuh misalkan tema selanjutnya tentang keluarga sakinah. Iya. Sebenarnya kalau kita tuh dari sesinya gini Kang. Jadi kita itu sebenarnya pengen ngobrol itu orang-orang netizen itu sudah ngomong. Oh gitu. Sudah ada yang kemarin siapa lagi nih pengen tahu nih sosok siapa lagi sosok Robi. Jadi yang diambil itu adalah mungkin dari para yang apa yang Permintaan netizen. permintaannya itu kadang-kadang ada yang minta tolong dong tukang bubur kan kadang-kadang katakan ya insya Allah karena kita pengalaman hidup jadi biar kita itu benar-benar bisa sama-sama merasakan bahwa tidak semua manusia itu sama. Tapi sebenarnya masing-masing manusia itu dikasihkan kesempurnaan oleh Allah SWT. Tapi mudah-mudahan dalam hal ini kita semuanya bisa bisa mempelajari dari mulai kita sampai siapakah kita, bagaimana kita dan bagaimana kita menjalani hidup ini sesuai dengan kultur syariat, apalagi bagaimana kita belajarnya. Oke Kang, yang terakhir mungkinlah minta nasihat atau mutiara, kata-kata mutiara terbaik buat saya pribadi, buat Barayan Ngumbara ya. Barayan Ngumbara. Silakan Kang. Barayan Ngumbara, sekarang itu kita memang ngaji itu agak sulit ya. Dalam artian kadang pengajian itu kayak bara, dipegang, melepuk, dilepas pasti padam. Dengan berbagai hal, karena kesibukan, karena kita mungkin bersibuk kerja nggak sempat ngaji. Tapi satu pesan saya, channel-channel seperti itu harus didukung. Karena kalau kita nggak sempat ngaji face to face kayak gini, ya minimal kita lihat di channel-channel di medsos ya. Tapi ingat ya, di medsos pun harus yang benar. Iya. Jangan sampai kita suka tahlilan jadi nggak tahlilan. Ya, jangan sampai ini karena udah banyak nih. Makanya orang-orang kita sudah mulai kehilangan itu. Makanya kita tuh ketinggalan dengan orang-orang sebelah yang begitu ya. Iya. Jadi jangan sampai waradin nggak menyempatkan waktu untuk mengaji itu saja. Ada satu makalah dalam Alfiyah, warogbatun fil khairi khairun wa amalu birrin yazinu wal yuqas ma lam yuqal. Jadi apapun hal yang kita lakukan sekira-kira itu baik dalam pandangan orang lain, pandangan kita, apalagi syariat tidak berbenturan, maka itu akan jadi yazinu, akan jadi perhiasan buat diri kita. Contoh nih, Kang Among, Kang Tonik ya bener ya? Antonik suka dengan buat channel kayak gini nih. Meskipun bener kata Kang Hilman, gak harus ustad, tukang bubur, tukang ojek, dengan pengalaman mereka yang banyak sekali disampaikan, bisa dimanfaatkan tuh, diikuti oleh para warga Bara ini, maka akan jadi manfaat buat tukang bubur tadi gitu. Jadi makanya apapun yang kita lakukan sekira-kira itu baik, maka lakukanlah. Terakhir mungkin idza asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Jangan sampai setiap hari tidak ada hal yang baik yang kita lakukan. Semoga dengan proses kita membuat baik, walaupun kita banyak maksiat belum tobat, tapi karena kita continue tuh istiqomah, di akhir Allah akan berikan taufik hidayahnya sehingga asyraqat nihayatuhu, kita akan jadi orang baik. Jangan sampai buruk, jangan sampai baik di akhir buruk. Tapi kita mah baik gitu aja. Itu aja kalau Lebih baik ya. lebih baik lagi. Oke, Kang Lutfi luar biasa ini, pembahasannya sangat menyentuh sekali sehingga kita lebih semangat lagi dalam belajar, semangat lagi dalam beribadah. Tidak ada kata terlambat ya Kang ya. Ini mah ya. Ya apapun yang terbaik mari kita lakukan dan tidak melihat siapakah dia, apa warnanya, apalagi sekali lagi rame-ramenya dengan warna-warna ya. Sebentar lagi mau hal seperti itu ya Kang ya. Mudah-mudahan kita mah bisa istiqomah, yang penting kita bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi masyarakat yang lainnya. Oke, Barayan Ngumbara, mungkin hanya ini yang bisa kita berikan kepada Barayan Ngumbara. Jangan lupa like, Subscribe, terus and komen ya di channel Ajis Antonik ya. Jangan lupa semuanya mudah-mudahan bisa mendukung channel kami dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya Among,
Saya Lutfi Amiruddin. Dan saya akhiri dengan biasa slogan dulu. Siap. Gimana yuk? Halo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.